Dulu kerja di mana sih, Mbak? Aku di bank bang dulu. Kerja di bank. Standard Chartered, General Electric, Yes. Maybank, Oke. terakhir Finance Director. Jadi pengusaha tanaman. Finance director dan mau lihat tangannya? Dan tangannya bisnis. Biasa bukan. Tangannya orang finance. Kayak gini nih sekarang. Gitu. Waktu di AIG terakhir. Happy lah online. Lebih seru. Waktunya bebas. Mau pergi kemana aja nggak perlu minta cuti. Tahu kan susahnya minta cuti. Jadi orang kantoran. Gitu. Terus lebih banyak waktu juga sama anakku. Oke. Gitu. Rumah baru bakal ngehits lantaran si Robescence udah itu mahal banget. Ada anaknya nih. Kulit tuh. Udah lama nggak dilihat. Ini deh kalau di hutan punya pohon apa nggak ngeliat tiap hari, tau-tau pas lihat dulu cuma 2 daun dia. Sekarang udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun. Oh ya, zaman-zaman Jaya tahun lalu saya sang ini. Aku Vera dari Vanilla Hijau 1 IG ku. Kalau ditanya aku senang tanaman hias tuh udah dari 2 tahun lalu sih gitu. Mulainya dulu kayaknya sama dengan kalau aku tanya customer-customerku ya, mulai dari cuma ngisi rumah cari 1-2 pohon. Itu aku inget banget nyarinya ke Tanjung Duren pinggir kali itu, terus sama ke Geraha Raya. Begitu ke Geraha Raya tuh yang wow banget, surga di situ ya. Banyak kios-kios tuh berderet-deret, ada 2 jalan besar, samperin satu-satu. Sampai ketemu satu kios yang bapaknya bayar banget, terus tanamannya koleksian gitu. Waktu itu koleksiannya mulai dari Hoya compacta aja udah kayak mata berbinar-binar gitu kan. Ya udah beliin punya dia. Terus emang karena sebelumnya aku udah punya background seneng online, dunia online. Nah, tanaman dia aku fotoin, terus aku jualin. Terus ternyata banyak yang suka gitu. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu ya. Boleh dibilang belum terlalu banyak online shop tanaman. Sekarang sih emang udah jamur banget ya. Satu orang bisa punya I don't know more than 5 Instagram kayaknya gitu. Nah, mulai dari situ jualin. Terus dari itu aku jalan-jalan ke Thailand. Waktu itu cuma jalan-jalan keluarga sama adik-adikku. Terus ajak mama juga jalan-jalan. Dari situ belum hobi tanaman tuh. Bulan Agustus ya aku ingat. Nah, terus dari itu pergi lagi sebulan kemudian cuma urusan tas. Aku punya bisnis lain online shop tas. Nah, di situ ketemu yang namanya catucak gitu. Teman catucak, wow, itu lebih gila lagi. Kayaknya segala tanaman ada. Mulai dari kaktus, yang variegataan, Hoya terutama. Nah, waktu itu yang drivernya tuh si Hoya. Jadi mulai dari Hoya, varietas Hoya tuh kayak banyak banget ya, lebih banyak dari Pilo deh. Ribuan I may say ya. Nah, waktu itu foto-fotoin Hoya, terus kan like open just tip lah gitu. Terus ternyata ibu-ibu, ada juga yang bapak, nah itu pada suka sama Hoya. Karena emang kalau namanya kolektor ya dia nyari apa yang dia udah punya, yang belum punya pasti harus punya gitu. Ditambah lagi kan dunia Instagram ya. Instagram, Facebook tuh aku bilang Instagram sama Facebook nolong banget dunia online shop ya. Karena yang beli atau yang kolektor tuh
it's kind of like show off ya, it's their pride, punya barang-barang yang orang lain gak punya tapi dia bisa punya. Itu pride banget gitu. Walaupun ada bilang ya it's not about pride, tapi honestly aku udah tanya berapa teman-teman, lu sebenarnya punya tanaman hias buat apa sih? Ya bener nggak, lu cuma emang seneng ngumpulin doang? Kayaknya enggak ya, it's all about pride lah. Mau yang pride-nya tinggi banget atau pride-nya sedikit, tapi pokoknya kepuasan hati itu pasti ada gitu. Terakhir mau ini kan nanti Esmeraldense. Boleh. Nah, ini kerja. Oh. Ini yang bawaan dari Australia dulu, yang beli 40 udah kejual ke ibu-ibu. Oke. Itu ada yang kirimin foto, Mbak udah segede ini katanya. Nah, Apa namanya? ini adalah White Princess yang baru hari ini aku lihat dia punya pink. Ini kalau punya White Princess ada pinknya tuh rezeki banget gitu, karena emang dia nggak bisa diduga. Oke. Kita nggak bisa milih-milih pas beli mau yang gimana ya, yang pasti ada pinknya, nggak bisa. Entah kenapa White Princess pokoknya tiba-tiba dia tapi punya White Princess tuh sebenarnya menyenangkan banget loh, Kenapa? ketimbang si Pink Princess ya. Pink Princess kalau dicacah masih ada kemungkinan dia bisa gagal, busuk lah, akarnya nggak mau tumbuh. Tapi kalau yang namanya si White Princess ya, itu tanaman paling bersahabat. Kalau dicacah pasti dia, asal jangan kita terlalu jangan salah medianya, tetap nggak boleh salah. Dia pasti cepat gedenya, dia pasti hidup gitu. Pengalaman aku ya sama White Princess. Karena dari sisa 2 pot itu sekarang aku udah punya ini, udah jual beberapa, udah ada yang segede gini juga. Tuh. Aku ke Australia terus cerita-cerita sama yang tadi Folia Village itu yang jaganya. Dia juga cerita White Princess. White Princess itu katanya seneng yang anget-anget udaranya gitu. Nah, terus aku kemarin gabungkan ide sungkup di akuarium dengan yang dia si SPG di Australia itu bilang White Princess customernya bilang sukanya yang adem-adem gitu. Adem. Apa tadi aku bilang? Hangat ya, yang hangat gitu. Ya udah, dari situlah pulang dari Australia dengan membawa ide gitu. Good thing kan, banyak ngobrol sama orang tuh. Aku senang ngobrol sama orang walaupun nggak kenal gitu ya. Terus tinggal di hostel ya. Jangan tinggal di hotel yang bintang 5, bintang 4 ya. Tinggal di hostel, bakal ketemu orang Ukraine, orang Vietnam, orang Iran gitu ya. Terus kalau beruntung ketemu yang tanaman juga, itu kita punya banyak cerita gitu. Cerita tentang tanaman dia punya apa, adanya apa gitu. Ya pokoknya cari hostel sekitaran Chatuchak itu, then you'll meet a lot of plant people. Gitu. Nah, mulai dari situ, mulai dari ide di Sungkup, aku bikinlah greenhouse ini. Ini greenhouse beda dengan greenhouse yang mungkin pernah didatengin. Karena ini full ketutup banget. Waktu itu sama yang bikin aku bilang nggak boleh ada celah sedikit pun, bahkan sampai lantainya pun aku plastikin gitu. Jadi emang supaya udaranya ya di mereka ini semua gitu, karena tanaman kan perlu CO2 gitu. Dia bernafas, udaranya di sini nggak ketiup sama angin karena nggak ada angin masuk. Dan ternyata di sini berhasil banget ketimbang di cuma taruh di pekarangan rumah gitu. Nah, kebetulan punya tanah ini cuma 40 meter persegi, by the way. Size-nya nggak segede orang-orang yang sampai ratusan meter, ribuan meter. 40 meter persegi, tapi ya bisa menghasilkan sekian banyak tanaman, memenuhi kebutuhan ekspor ke langganan. Ada yang punya toko juga di luar gitu. Ya lumayan bisa dapat dari sini, hasil ngumpulin dari setahun inilah gitu. Ini juga bagong strawberry shake yang sama juga orang lokal maupun orang-orang untuk
ekspor ya di Amerika, Eropa. Udah mulai nanyain strawberry shake sih. Udah sekitar berapa ya? Ya 3 bulan inilah yang gila-gilanya. Segini, sebut harga nggak ya? Nggak usah ya? Boleh. Boleh sebut ya. Waktu itu sih belinya murah, 10 juta doang. Sekarang kayaknya orang pada bilang 20 lebih gitu. Worth it nggak? Masuk nggak? Masuk. Oke, balikin lagi. Dia seneng di atas sana. Terus, si ini juga. Nah, ini pink princess yang cakep nih. Tadinya juga punyanya sepohon segini. Terus titip sama teman, minta cacahin. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Berapa tuh? Ya, 11 lah ya. Nah, cakepnya pink princess yang ini, lihat tuh daunnya. Semuanya motifan. Ayo kan? Splash. Orang kadang bisa bilang ini karamel, pink princess marble ya. Tapi kalau aku bilang ya pink princess cakep aja gitu. Nggak ikut-ikutan naikin pink princess jadi biar mahal jadi marble gitu. So this is just pink princess tapi yang cakep. Cacahannya juga ya kan, motif semua. 1, 2, 3 motif, daun baru, motif lagi. Oke, andalan. Itu dulu beli berapa, Mbak? 2 juta. 2 juta. Belinya 2 juta setinggi ini. Terus cacah jadi sekian belas pot. Gitu. Terus sekarang nggak tahu nih. Yuk lelang yang mau. Boleh. Ada segini. Sukaan banget yang ini. Aku emang gila banget sama pink princess sih. Dari pertama seneng tanaman, pasti nyarinya pink princess. Dari dulu belinya yang masih dodol, belinya cuma yang polos juga dibeli. Pink garis dikit beli gitu. Pokoknya semua dulu pink princess kumpulin. Akhirnya sekarang udah ada pink marble, ya udah tahu. Kudu beli yang cakep-cakep aja. Karena kalau beli yang daunnya polos, itu udah pasti kita banyak gagalnya. Makin ke atas, ya hijau lagi. Tapi kalau dia udah daunnya semuanya marble, semuanya ada pinknya, pasti makin ke atas makin pink gitu. Jadi jangan salah pilih pink princess lagi sekarang. Dari hunter aku di Batu. Oke, nih aku mau tunjukin si Sodiroy variegata Pilo ya. Sodiroy variegata sebenarnya banyak banget di Instagram. Ya. Aku juga udah ngambilin beberapa. Tapi terus terang ini aku paling amazed gitu. Karena lihat deh, semua daunnya kuning, ya kan, nggak ada yang hijau. Variegata semua. Ya. Tuh, nggak ada yang gagal kan? Ini dapatnya dari hunter kesayangan aku, Pak Sony di Batu. Pertama aku lihat di Instagramnya dia, gitu. Di Instagram apa aku nyari ya, pokoknya terus dia bilang ada. Fotoin dong Pak, gitu. Tips membeli adalah minta foto, minta video, terus ya tanya harga, gitu. Terus udah gitu dia fotoin, 3 hari baru difotoin, baru dikirim. Berapa dibeli, Mbak? Hah? Berapa beli? Belinya muncul nih kayaknya cuma 3 juta deh. Oh no. Cuma 3 juta gitu. Terus udah akhirnya setelah Pak Sony fotoin aku bilang ya udah mau ya Pak, kalau sama Pak Sony emang nggak perlu nawar karena emang harga dia udah murah banget gitu. Ya udah mau ya Pak, bayar. Terus karena aku punya emang punya planning buat ke Batu, aku bilang ya udah titip dulu ya Pak gitu. Ya udah titip. Terus pas nyampe di sana Pak Sony seperti pedagang-pedagang lainnya habis jualan terus penyesal karena harganya kemurahan. Pas aku ketemu sama beliau terus lihat Sodiroyku ini nangkring di greenhouse-nya, di saungnya. Nih Bu Vera katanya, Sodiroynya murah banget kan katanya. Iya. Oh karena sebelumnya kita habis ke rumah temennya lihat Sodiroy juga, lebih kecil dari ini, udah buka 4,5 apa 5,5 gitu. Terus apa lagi ya? Oke, turunin ya.
Ini aku mau nunjukin Homa Robescens karena emang dia langka sekarang. Ini mau dijual juga sayang. Kayaknya nungguin dia beranak dulu ya, nggak tahu berapa bulan lagi. Ini mau nunjukin karena ternyata Pak Sigit juga punya ya. Lihat-lihat IG-nya Durian Traveler. Jual nggak tuh Pak? No. So same with me ya. No. Ini koleksi berapa lama Mbak? Segini banyak. Terus terang saung ini baru jadi tuh Agustus tahun lalu. Terus ngisi-ngisi masih renggang-renggang, masih cantik kalau dilihat. Terus ini setahun berarti ya, sekarang kan udah bulan November ya. Setahun 2 bulan, 3 bulan. Ya udah segini banyak. I don't know ada berapa ribu. Ribuan deh kayaknya. Mau diapain, mau dijual, mau dicacah udah pasti. Greenhouse-nya perlu digedein karena kan Jakarta ya, nggak bisa beli tanah langsung 1000 meter. Walaupun pengen. Ya mau digedein dulu, habis itu ntar mau minta bantuan sama bapak di Ciapus untuk cacah-cacah. Kalau variegata ya, sekarang kan orang udah pada mulai ngejar rare-nya Aroid ya. Tapi aku tuh udah dari, ya boleh dibilang sejak COVID mulailah gitu. Udah mulai hunting variegata sebanyak-banyak mungkin. Karena waktu itu sempat kecolongan, bukan kecolongan quote unquote ya. Maksudnya jual caramel marble udah gede banget ya. Itu cuma 9 juta ke orang Singapura. Terus dia emang orangnya baik, dia bilang, your price is very fair ya, dia bilang gitu. Terus dalam hati aku maksudnya apa ya gitu. Karena waktu itu aku beli si caramel marble yang aku jual ke dia itu cuma 800.000 8 bulan sebelumnya gitu. Kepikir beli 800.000 jual 9 juta tuh udah achievement banget gitu. Tapi terus sih yang beli bilang harga lu reasonable ya, fair katanya. Oh ya udah telan dulu gitu. Habis itu terus coba membuktikan dong yang dibilang fair itu apa. Terus aku keliling deh, tanya-tanya hunter. Dan cariin caramel marble dong gitu. Terus keliling lah ke Ciapus, ke online. Ternyata yang punya aku itu segede gaban itu harganya udah di atas 10 juta. Aku bilang, oh ini yang katanya fair. Tapi nggak apa-apa, kan udah untung kan. Ya udah, dari sejak itu terus ditambah lagi kan emang sejak COVID tanaman hits banget ya. Semua orang di rumah kayak pengen punya tanaman. Nah aku emang karena senangnya variegataan, jadi kejarlah semua variegataan itu gitu di online, minta sama hunter. Aku punya beberapa hunter, terus datengin juga Ciapus lah, ke orang Malang lah, ke Sawangan lah gitu, kumpulin semuanya. Beberapa udah dicacah. Terus sekarang kalau aku ke Ciapus baru kapan? Semalam tuh ya. Orang Ciapus bisa bilang, beruntung ya Mbak, waktu itu udah ngumpulin katanya. Ya sih gitu. Rezeki ya. Domestikum juga yang lagi customer di luar Indo mulai nyari, mulai ada di listnya kalau nyari barang. Domestikum aku diemin dulu aja sampai nanti mau dicacah. Oke, nah ini Anderson. Bedanya Anderson itu dibedain sama Pink Princess, batangnya dia tuh marun banget. Terus ada garis-garis putihnya atau pink muda. Ini tuh ini garisnya dia. Terus daunnya dia lebih bulat daripada Pink Princess. Warnanya dia nggak boleh ada pink. Turunan dia nggak boleh ada pink. Warna dia harus putih, hijau, sama kecoklatan gini. Ini agak-agak kelainan sih, dia punya coklat bercak sedikit ya. Gitu. Grayish juga, coklat-coklat muda. Gitu. Ini cirinya si Anderson, Philodendron Anderson. Segini itu berapa tahun? Segini.
berapa lama ini ya? Ini nggak sampai tahun loh, cuma bulan. Paling ini 6 bulan ya. Gitu. Dari cacahan juga ini. Harganya berapa? Anderson, wow. Yang kecil katanya daun segini kemarin 5 daun. Orang Bandung bilang udah 25 juta. Tuh. Ini segini yang aku beli cuma 9 juta. Terus buka harga sempat 15. Tapi ternyata ya itu orang Bandung bilang 5 daun udah mereka jual 25. Dan ada yang beli. Gawat ya. Tanaman kok mahal-mahal banget, kenapa sih Mbak? Reasonable price nggak buat Mas? Aku boleh bilang it's not about reasonable atau enggak, tapi it's about mungkin hak ya, haknya petani-petani kecil yang dulu mereka nggak dihargain. Jadi mereka kayak di desa, mereka punya tanaman dari zaman orang tuanya gitu ya. Tanaman dulu kan cuma berapa? 50.000, 70.000, 100.000 aja orang udah kaget beli tanaman ya. 15.000 kalau bisa dulu tuh kalau beli tanaman. Nah, terus sekarang kan booming banget, ada Instagram, terus mereka juga makin pintar walaupun nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka pakai Google Translate ya. Jadi kalau aku bilang kalau harga tanaman sekarang mahal, nggak apa-apa gitu. Kalau aku bilang, aku kan orang ekonomi ya, dulu sekolahnya. Aku bilang it's about pengaliran kesejahteraan gitu ya. Jadi dari orang-orang yang punya duit, yang sekarang artis-artis gitu, yang ya boleh dibilang orang punya, atau dari orang customer luar kan mereka ekspor juga ya, bule-bule itu orang Asia yang tinggal di Amerika, di Eropa, kan mata uang rupiah boleh dibilang ya enggak itu ya. Indonesia negara kaya, sumber daya segala macam ada ya, tanaman, tambang, tapi harganya murah di Indonesia gitu. Kayak beras di Indonesia cuma berapa, tapi kalau beli di luar berapa gitu kan. Nah jadi kalau aku nganggapnya tuh bukannya layak gak sih, wajar gak sih harga sekarang yang gila itu. Kalau aku bilang tuh layak banget, karena itu obat pengaliran kesejahteraan dari yang orang yang punya, kolektor-kolektor, ibu-ibu yang punya duit, ya udah dia beli tanaman ke mas-mas yang di Ciapus lah, yang di Sawangan lah. Karena dilihat, aku sering ke sana kan ya. Jadi aku lihat mereka tuh dari dulu zaman 2 tahun yang lalu aku sering main ke sana tuh mereka nggak ada yang lagi bilang lagi bangun rumah gitu. Tapi sekarang mereka tuh boleh dibilang hampir semuanya tuh pasti udah ngebangun. Ngebangun nursery kah, ngebangun rumah kah. Ada yang udah bisa beli motor yang tipe apalah, kayak nge-trail gitu. Jadi aku bilang it's fair ya. Dunia lagi ngasih kayak COVID gini, dunia lebih lebih damai, polusi berkurang. Nah, ini lagi COVID untuk tanaman juga ya, orang-orang yang kita sebut desa tuh lebih sejahtera gitu. Dan dulu beredarnya katanya Scindapsus, ternyata dia jenisnya ginger gitu. Dia perlu high humidity banget, namanya Gingera apa gitu. Aku punya yang di rumah sana, aku sungkup terus aja dia gitu. Panas ya. Iya nih, Greensaw, honestly Greensaw tuh jarang banget. Kalau dibandingin sama caramel marble lebih banyak ya. Greensaw pertama aku ngumpulin tuh ya 6 bulan lalu. Waktu beli cuma sekian ratus ribu gitu. Terus udah ngumpulin 4 bulan, tanya-tanya di Instagram yang punya. Berapa Pak? 7 juta. Gila. Padahal baru 2 bulan lalu beli cuma sekian ratus ribu gitu kan. Terus ya udahlah, aku mulai hunting dari situ. Hunting Greensaw. Tapi nggak beli yang harganya 7 juta. Masih cari yang reasonable gitu. Terus ini aku taruh di atas selama ini. Raknya kayak gini tuh di atas. Hari ini baru lihat ya. Barengan Pak Sigit, ternyata ini Greensaw belangnya udah 3 gitu. Nah ini yang waktu beli nggak sampai segede gini nih, paling daunnya cuma 1-2. Ini nih yang kecil-kecil.
Terus karamel di Jakarta, senangnya sama karamel tuh dia nggak rewel. Jadi udah punya pengalaman sekali. Waktu itu beli yang 800.000, jual 9 juta tuh dalam 8 bulan udah gede banget. Nah, aku sama suamiku tuh yang ngurus itu. Suamiku bagian siram, aku lihat-liatin dia kenapa-napa enggak. Sampai suamiku bilang tuh anaknya dia gitu. Pas jual mesti kasih komisi ke suami. Nah, dari pengalaman karamel itu dia nggak semanja ada Sonifar, nggak semanja Monsfar. Tuh aku jatuh cinta banget sama karamel marble. Lagi mau ngambilin tanaman yang buat packing. Oke. Si Kaye, kayak orang US. Splendid, Melanonero, Warok, Musa, Monstera albo nih. Aku lagi mau cari Monstera albonya nih di sini. Somewhere hidden here. Albonya 2,6. Akhirnya ketemu. Terus ketemu bongkar apa? Ntar saya bawain. Dulu kerja di mana sih, Mbak? Aku di bank dulu. Kerja di bank. Standard Chartered, General Electric, Yes. Maybank, Oke. terakhir Finance Director. Jadi pengusaha tanaman. Finance director dan mau lihat tangannya? Dan tangannya bisnis. Biasa makan. Tangannya orang finance. Kayak gini nih sekarang. Gitu. Waktu di AIG terakhir. Happy lah online. Lebih seru. Waktunya bebas. Mau pergi kemana aja nggak perlu minta cuti. Tahu kan susahnya minta cuti. Jadi orang kantoran. Gitu. Terus lebih banyak waktu juga sama anakku. Oke. Gitu. Ini kasih air dulu aja nih, Mit. Iya, dehidrasi dia. Yang ini lagi ngerjain buat Amerika, Inggris, sama Jerman. Gitu. Paling banyak selalu Amerika sama Jerman sih kalau aku. Sama yang big customer itu yang di Hong Kong. Jadi pasar tanaman di situ bukan di lokal ya, ternyata. Banyak tuh di luar. Iya, benar. Lokal juga seru. Kalau lokal sekarang banyak kan pada ngejar yang hijauan justru tuh. Beberapa ya nyari karamel juga buat mereka invest buat tahun depan buat tanian ya. Begitu winter selesai dan mereka bisa start jual si karamel, si variegataan. Jadi pegawai bank tuh prestis banget. Kalau aku boleh saran buat anak-anak muda ya yang baru lulus kuliah, jangan langsung terjun ke wirausaha, tapi cari pengalaman dulu kerja sama orang. Kalau bisa foreign company lebih bagus lagi. Kalau dari hasil ya kita ngobrol-ngobrol dulu zaman aku wanita karir gitu ya. Paling bagus sih dunia usaha oil pasti ya. Jadi oil company itu udah mantap banget. Biasa yang oil company udah masuk gak bakalan resign seumur hidup. Terus dari itu rokok. Nah ketiga bank. Tapi sekarang banyak startup company. Aku nggak ngerti itu startup company di mana. Itu in term of ini ya, in term of benefit kerja sebagai employee. Habis itu baru? Kalau udah berapa tahun kayak aku tuh sebenarnya udah orang finance udah jadi CFO terus mau apa lagi gitu ya. Kayak I don't like office politik gitu. Kayak sekarang juga di dunia tanaman aku nggak mau join grup-grup apalah gitu.
udah ngerasain cukup banget office politik. Dulu aku leading finance, mesti belain finance tapi mesti belain juga marketing, support mereka gitu. Kadang kan keinginan frontliner sama kita back end kan beda ya gitu. Kalau kita back end jagain uangnya company biar well spent gitu. Tapi kalau marketing kan maunya ya sebanyak mungkin ada marketing budget, then they can do more promotion gitu kan. Oh, dulu aku di banknya tuh di bagian consumer banking kebetulan gitu. Kayaknya kita dunianya ya itu dunia office dari pagi sampai malam. Tapi kalau kita wirausaha ya jalan ke sana, ketemu supplier, ketemu customer, ketemu kompetitor gitu. Nah dari situ ya lebih itulah. Kayak sekarang nih, dulu aku nggak waktu jadi orang finance nggak kepikiran aku bisa jualan gitu. Lihat orang jualan batik di meja sebelah, kayaknya it's not me banget gitu. Ternyata sekarang jualan tanaman. Tapi ya seru dunia tanaman kan kayaknya timingnya pas banget ya. Lagi demand-nya lagi tinggi, terus Indonesia punya supply banyak. Terus ada orang-orang pentolan-pentolan yang masukin barang dari luar, tanaman-tanaman sultan itu. Jadi emang timingnya tahun 2020 ini emang lagi pas banget buat dunia tanaman.